Shalom, selamat malam dan selamat bertemu kembali pada pembelajaran belajar Alkitab interaktif online. Kita masuk di malam yang ketiga. Saya dari Palembang mengucapkan shalom, selamat malam, selamat datang dan bertemu. Dan pada malam hari ini kita akan belajar dari hamba Tuhan, Pendeta Dr. Jeff Manulang. Judulnya adalah Tanda kedatangan Yesus. Kemarin malam kita sudah dapatkan pelajaran ada 10 ciri-ciri kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ada 5 langkah solusi yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dan adik-adik yang belajar, berilah perhatian, seriuslah dan ambil catatan. Dan kalau perlu, materinya barangkali mungkin panitia akan bisa siapkan. Supaya apa? Supaya kita akan diteguhkan, dikuatkan, dan kita akan boleh menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Baik, untuk itu kita tidak berlama lagi, kita akan berdoa untuk memulai acara kita. Mari kita berdoa. Bapa Semawi yang bersemayam dalam kerajaan surga, betapa kami bangga dan bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, lagi maha pengasih dan maha penyayang, yang sudah menyertai, melindungi, dan memberkati kami di sepanjang satu hari ini, dalam seluruh kegiatan, tugas, pekerjaan, pelayanan kami. Dan kembali kami bersyukur, Tuhan kumpulkan kami kembali malam ini, dengan hati yang rindu untuk mau belajar, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sementara kami sedang masuk dalam masa penantian, biarlah kami akan boleh taat dan suka dan rindu untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, dimanapun kami berada, sehingga kami akan layak untuk hidup dalam kekudusan dan ketaatan dan menjadi pewaris kerajaan surga. Diberkatilah kembali kiranya hamba-Mu Pendeta Manulang. 2 kali ganda roh-Mu akan menjadi bagiannya, sehingga materi pembelajaran yang disiapkannya Tuhan akan boleh berdayakan, sehingga kami pun yang mendengarkan dikuatkan dan diteguhkan, sementara menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami tetap berdoa untuk perangkat yang kami gunakan, sinyal, bahkan listrik ya Tuhan, supaya tidak terganggu acara kami ini. Tuhan, demikian juga dengan cuaca, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, untuk menjadi hormat kepujian bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa, bagi masing-masing kami, biarlah kami juga akan mengajak teman-teman kami. Karena setan berusaha untuk kami tidak suka akan hal-hal rohani. Tapi biarlah kami di waktu yang akan datang, besok dan selanjutnya, kami boleh mengajak keluarga kami, teman kami, saudara kami, supaya mereka juga mendapatkan berkat yang kami dapatkan pada malam demi malam seperti ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, untuk menjadi kepujian bagi nama-Mu. Ampunkan salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Baik, silakan hamba Tuhan Pendeta Manulang untuk waktunya. Terima kasih Pendeta Simanung Khalid atas doanya. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik buat kita malam ini. Semua peralatan kita, sinyal dan cuaca akan dibuat sedemikian rupa supaya pemberitaan firman malam ini dapat berlangsung dengan baik. Pada malam hari ini, sebelum kita membahas tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, ada satu pertanyaan yang masuk kemarin malam dari Saudara Haryanto. Selamat malam, mau tanya. Pada waktu semua mata memandang itu, pada kedatangan yang keberapa? Iya, tadi kemarin malam kita sudah bacakan dari Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia.
dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Jadi ini terjadi pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, yang disebut dengan pengharapan yang penuh bahagia. Kenapa? Karena pada waktu Kristus datang pertama kali, dia lahir, tidak semua yang melihat dia. Yang melihat dia hanya ayahnya dan ibunya. Tapi kemudian datang gembala-gembala, datang orang Majus, ya, yang jelas kelahirannya itu kedatangannya pertama tidak banyak yang tahu. Kemudian ada juga disebut dengan kedatangan yang ketiga. Tetapi pada waktu kedatangan yang ketiga, semua orang jahat masih belum dibangkitkan. Dan waktu itu hanya iblis dan malaikat-malaikatnya yang ada di bumi. Jadi yang dimaksud dengan datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, ini terjadi pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Semoga keterangan ini bisa memberikan jawaban. Kita kembali kepada judul kita malam ini, tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali atau tanda-tanda parusia. Bagaimana kita sekarang sedang hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19, maka banyak orang yang bertanya, apa sih tanda-tandanya atau gejala-gejalanya kalau seseorang itu mungkin sudah mengidap COVID-19. Maka ada di satu situs menyebutkan ada 10 tanda ya yang bisa diperhatikan. Napas pendek. Kemudian temperatur tubuhnya naik atau demam. Juga ada batuk kering, menggigil dan sakit di sekujur tubuh. Kadang-kadang kelihatan bingung tiba-tiba, pencernanya terganggu, matanya juga kelihatan warna merah pink ya. Dia tidak mampu untuk mengetahui bau tertentu, kehilangan kemampuan untuk mencium aroma tertentu. Dan juga rasanya hilang juga. Kelelahan yang berkepanjangan. Bahkan juga sakit kepala, sakit tenggorokan, hidung tersumbat. Ini tanda-tanda ya. Demikian juga dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada tanda-tandanya. Seperti COVID-19, parusia juga ada tanda-tandanya. Di dalam Matius 24 ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka, katakan kepada kami, bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi sebenarnya ada 2 pertanyaan murid Yesus di Matius pasal 24, yaitu yang pertama, tanda kehancuran Yerusalem, tetapi juga tanda akhir dunia atau kedatangan Yesus yang kedua kali atau parusia atau dunia kiamat. Di dalam jawaban Yesus di Matius pasal 24 ini, dia tidak memisahkan tentang kehancuran Yerusalem dan juga kebinasan dunia. Namun pasal ini berguna untuk mereka, khususnya misalnya pada waktu Yesus berkata, berdoalah supaya hal itu jangan terjadi pada musim dingin atau pada hari Sabat. Ini udah jelas menyangkut kehancuran Yerusalem. Sedangkan tanda-tanda yang lain kebanyakan merupakan tanda datangnya kiamat atau dekatnya kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi sebenarnya kebanyakan dari tanda-tanda ini baru permulaan dari masa kesukaran. Baru permulaan, berarti belum akhirnya. Dengan demikian, mohon maaf, tidak terdapat semua tanda-tanda kedatangan Tuhan pada pasal 24 dari Injil Matius. Jadi ada ayat-ayat lain juga yang harus kita buka untuk melengkapi tanda-tanda yang terdapat di dalam Matius 24 ini, atau juga Lukas 21 atau Markus 13, terdapat juga di surat-surat Paulus, bahkan juga di dalam kitab Wahyu. Mari coba kita lihat. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Yesus mengamarkan 4 kali ya, di dalam ayat 4, ayat 5, ayat 11 dan 24,
Dia bilang apa? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Do not be deceived. Jadi memang kedatangan Kristus yang kedua kali ini sangat riskan juga karena bisa dipalsukan atau ditipu oleh oknum lain yang menyerupai atau yang membuat tandingan supaya orang terkecoh. Makanya Yesus menyebutkan sampai 4 kali, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Do not be deceived. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah mengamarkan ini pada waktu menjawab pertanyaan murid-muridnya, maka hal yang sama juga harus menjadi perhatian kita supaya jangan ada yang menyesatkan kita atau menipu kita. Kedatangan Yesus ini begitu banyak aspeknya dengan menyatukan semua tanda-tanda itu, maka kita ketahui kedatangan yang asli. Tetapi kalau hanya beberapa aspek saja, orang bisa tertipu. Yang pertama, tandanya di dunia agama. Apa tanda-tanda yang terjadi di dunia agama? Ini perlu kita perhatikan. Akan ada Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Kata palsu ini adalah tandingan, tiruan, ya, yang mirip, bahkan sangat mirip sehingga banyak orang terkecoh. Akan ada Mesias. Salah satu gelar dari Yesus adalah Mesias dan salah satu gelarnya juga adalah nabi. Jadi akan ada Mesias tandingan, akan ada nabi-nabi tandingan yang akan mengecoh orang supaya pada waktu mereka menantikan dan berharap melihat kedatangan Yesus, tahu-tahu yang mereka lihat itu atau yang mereka percaya bukan yang asli, tetapi tandingan. Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Jadi kalau ada orang mengaku, akulah Mesias, akulah nabi, dan pengakuannya itu dibarengi dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang dahsyat, ini juga harus kita waspadai. Karena Tuhan Yesus sudah mengamarkan akan ada Mesias-Mesias dan nabi palsu mengaku dialah yang sedang dinantikan. Padahal mereka itu bukan. Di sini ada beberapa contoh ya, sebenarnya banyak banget. Orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai reinkarnasi Yesus Kristus. Yesus tidak pernah berreinkarnasi. Dia pernah menjelma menjadi manusia, tetapi tidak pernah berreinkarnasi. Reinkarnasi artinya inkarnasi kembali. Dan Alkitab tidak pernah mengajarkan adanya reinkarnasi. Alkitab hanya mengalami inkarnasi, yaitu Yesus. Tetapi tidak ada inkarnasi yang lain selain dari Yesus. Tapi orang ini, pria ini mengaku reinkarnasi dari diri Yesus. Ada lagi dan guru-guru, ya, guru-guru dan nabi-nabi palsu yang lain, misalnya seperti Jim Jones, dia mengajak semua pengikutnya, dia bilang apa? Salah satunya jalan untuk masuk ke surga itu ialah dengan mati. Tetapi karena kita belum mati, mari kita mati bersama-sama. Jadi mereka minum racun dan mereka mati semuanya. Mereka tertipu dengan pengakuan Jim Jones sebagai nabi atau sebagai Mesias. Demikian juga seorang bernama David Koresh. Ya, ini pernah masuk di koran, bahkan di televisi. Belakang-belakangan ini, bagaimana dia mengaku sebagai Mesias akhir zaman. Dia menamakan dirinya David, ya, karena sekte mereka bernama Davidian. Dari kata David, dia bikin namanya David Koresh. Dia seorang yang luar biasa karismanya, banyak pengikutnya. Mereka punya kompleks sendiri, tetapi di kompleks itu banyak disimpan senjata-senjata dan sebagainya. Akhirnya mereka digrebek oleh polisi Amerika dan akhirnya terjadi tembak-menembak
dan matilah David Kores dan banyak pengikutnya. Banyak sekali orang-orang yang mengaku nabi atau Mesias atau guru-guru yang telah meyakinkan banyak orang, tetapi sesungguhnya mereka adalah bukan Mesias yang sedang disebutkan dalam Alkitab. Di dalam Yesaya 8:19 dikatakan, dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat-kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut minta petunjuk kepada Allahnya, atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Ya, banyak sekali terjadi perang, ya. Sampai belakangan ini juga perang tidak henti. Bahkan di abad ke-21 ini pun perang masih terus, ya. Walaupun sebenarnya perang ini banyak juga tujuannya supaya senjata-senjata laku dan pesawat-pesawat mereka itu laku dan bisnis mereka makin maju. Apalagi ada yang ketiga, manusia penuh ketakutan. Kenapa takut? Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Banyak orang stres, banyak orang yang depresi, banyak orang yang bingung, ya, sampai mereka itu ketakutan dan sampai mati ketakutan. Karena apa? Karena berbagai hal yang terjadi di langit, di bumi ini, ya, oleh karena berita-berita, oleh karena keadaan-keadaan, situasi-situasi, bahkan juga oleh karena bencana alam dan lain sebagainya. Dr. Harold Frey berkata, saya menulis untuk menakutkan Anda. Saya sendiri ketakutan. Semua ilmuwan yang saya tahu merasa ketakutan akan hidup mereka dan takut akan hidup Anda. Padahal dia seorang pemenang hadiah Nobel bidang kimia dan anggota komite dari uranium dari operasi kunci yang disebut dengan U-235. Coba bayangin, orang-orang yang banyak tahu pun mengalami banyak kecemasan dan ketakutan. Bahkan dia katakan, saya menulis untuk menakutkan Anda. Apa gawatnya situasi dunia ini, ya, oleh karena berbagai hal, ya, khususnya misalnya dengan adanya ancaman senjata nuklir, bahkan senjata kimia atau biokimia, seperti yang sudah sering dibicarakan oleh ahli-ahli perang dunia. Tanda keempat, selain perang dan ketakutan tadi itu, ada juga yang disebut dengan perdamaian semu. Iya, kelihatannya damai, kelihatannya gencatan senjata, tetapi semu. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan mereka. Mereka pasti tidak akan luput. Ya, sekarang dikatakan damai, tidak ada perang. Mari kita mengadakan dialog antar negara, dialog antar blok dan lain sebagainya. Tetapi pada yang sama, mereka juga sedang membangun persenjataan, bahkan persenjataan ruang angkasa. Ya, negara-negara dengan segala kemampuan teknologi tingkat tingginya berupaya untuk membangun senjata di ruang angkasa. Selain pencet-pencet tombol, siapa yang berkuasa di angkasa, maka itulah yang menguasai dunia ini. Damai, 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 tenang, tenang, tenang. Tetapi di balik layar, mereka sangat sibuk untuk membuat spionase, mengetahui sejauh mana kekuatan negara-negara musuh, supaya bisa diikuti atau bahkan diatasi. Inilah namanya damai tapi semu, damai tapi gersam. Apalagi yang kelima, bencana alam, kelaparan, dan penyakit-penyakit berbahaya atau penyakit-penyakit sampar. Iya, gempa bumi terjadi di berbagai tempat. Tsunami sering terjadi mengikuti gempa bumi. Banjir di berbagai kota dan negara. Bahkan juga seperti Gunung Sinabung yang sering erupsi, ya. Ini saudara-saudara sudah sangat sering dan berkali-kali, hampir tiap minggu, hampir tiap bulan terjadi bencana-bencana alam. Bukan hanya di luar negeri, tetapi juga di Indonesia. Bahkan di Jakarta ini pun, kalau datang hujan, satu malam saja non-stop, tidak usah terlalu lebat, besoknya itu udah langsung banjir. Bagi tempat dilanda banjir, 1 meter, 1,5 meter,
dan banyak orang yang sangat menderita. Apalagi ditambah lagi dengan COVID-19, makin lengkaplah penderitaannya. Gempa bumi di berbagai tempat dengan kekuatan skala Richter yang sangat merusak. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bukan hanya di satu tempat, di berbagai tempat ada kelaparan. Data dari PBB pernah menyatakan 1/6 penduduk dunia mengalami kekurangan gizi. 2,5 juta ya meninggal setiap tahun karena kelaparan. 38 negara kekurangan makanan. Coba kita lihat salah satu gambar yang ada di sini, bagaimana anak-anak gembung perutnya, tetapi karena busung lapar, karena kurang makanan. Ya, saya pernah melihat di televisi ada satu tempat di mana makanan yang biasa mereka makan adalah lumpur. Lumpur itu dibuat seperti tepung roti, diadon sedemikian rupa, kemudian nanti dijemur, habis itu dibakar, dan itulah yang dimakan. Sangat mengerikan ya. Saya kira Indonesia belum separah itu sampai makan lumpur ya. Beginilah kondisi dunia. Sementara dunia makin maju dalam segala teknologi dan pengetahuan, tetapi masih banyak orang yang menderita kurang gizi, bahkan busung lapar. Wabah penyakit, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, dan akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Salah satu yang sedang terjadi akhir tahun lalu sampai sepanjang tahun ini, dan kita tidak tahu kapan akan berakhir COVID-19 ini. Dan bahkan ada yang berpendapat COVID-19 ini katanya akan disusul lagi dengan COVID-21 yang jauh lebih dahsyat, lebih mematikan daripada yang sekarang. Kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tetapi memang ini semua telah membuat dunia sangat kaget, sangat mengejutkan. Sehingga banyak yang cemas, banyak yang takut, bahkan banyak yang bunuh diri. Di negara-negara maju, banyak yang bunuh diri. Oleh karena stres, depresi, tidak bisa melihat nilai-nilai positif di balik dari berbagai bencana, khususnya dari COVID-19 ini. Saudaraku, sekarang kita sedang berada dalam kegenapan ayat-ayat ini. Kejahatan makin banyak dan makin canggih. Ya. Menurunnya moral. Kejahatan, orang makin pintar melakukan kejahatan. Tipu menipu. Rekening bank dibobol melalui website, internet. Banyak orang-orang pintar belanja-belanja menggunakan kartu kredit orang. Dia bisa membeli pakaian yang mahal-mahal, jaket kulit, sepeda motor gede, perhiasan-perhiasan, tetapi menjebol rekening orang lain. Moral sangat rusak. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia atau pada waktu kedatangan Yesus. Bagaimana keadaan manusia pada waktu zaman Nuh? Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum. Sekarang ini juga orang, inilah wisata kuliner. Ada satu stasiun televisi sore-sore yang sering saya lihat sambil menonton berita. Judulnya bikin lapar. Sampai dia berteriak-teriak menikmati makanan itu. Aduh Gusti, katanya. Enak banget makanannya. Tiap hari itu dipertontonkan bagaimana makanan-makanan yang berlemak tinggi. Makanan-makanan yang enak dari berbagai jenis makanan. Baik dari hewani maupun dari non-hewani. Ya, orang semua sekarang berlomba-lomba pergi ke tempat-tempat di mana ada makanan dan minuman yang enak. Walaupun mahal, seberapapun pasti dikejar. Kawin dan mengawinkan. Sekarang ini orang bukan tidak puas lagi kawin dengan laki-laki dengan perempuan. Sekarang kawin laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Manusia dengan hewan. Wah, ini bukan hal yang rahasia lagi. Sekarang perkawinan orang sangat luar biasa anehnya. Bahkan kawin cerai, kawin kontrak, bunuh-membunuh, tikam-menikam, mengkhianat satu sama lain. Sangat mengerikan. Ya, begitulah keadaan sekarang. Lebih sadis, lebih jahat dibanding pada zaman Nuh. Masih menjadi dingin. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci.
Ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Normalnya kasih itu menghangatkan, menggembirakan, dapat dipercaya. Tetapi sekarang kasih itu banyak yang pura-pura. Kasih yang hanya di bibir saja. Janji tinggal janji, ya. Dijanjikan untuk berbulan madu, tetapi tidak ada. Dijanjikan membeli sepatu dari kulit rusa, tetapi tidak ada. Dijanjikan untuk menikahi, tetapi justru dihianati. Bahkan juga ada yang berjanji mau menikah, tahu-tahu kawan calon istrinya yang dinikahi dan dibawa kabur. Kasih semakin dingin. Inilah yang kita lihat. Tetapi ini baru permulaan, belum menjadi akhirnya. Ya, kriminalitas meningkat selama masa pandemi. Ini dikutip dari majalah Tempo. Kriminalitas meningkat selama masa pandemi. Makin meningkat, makin jahat, saudara. Pemerkosaan, pencurian sepeda motor, penggelapan, pencurian dengan pemberatan, penyalahgunaan narkoba makin meningkat. Sesungguhnya dengan adanya PSBB, social distancing, orang tidak banyak keluar dan tidak banyak berbuat yang aneh-aneh. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Makin merajalela dan makin jahat. 2 Timotius 3, 1-5. Ketahuilah, kata Paulus kepada Timotius, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Awang, ya. Anjingnya pun menggonggong, au au awang, karena menjadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri, mereka memfitnah, berontak terhadap orang tua. Ya, saya perhatikan di televisi bagaimana anak-anak karena tidak diberikan handphone, tidak dibelikan sepeda motor, berani mencekik orang tuanya, bahkan membunuh orang tuanya. Luar biasa. Memfitnah dan memberontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Mengerikan, ya. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Inilah yang terjadi. Sudah diamarkan, sudah diperingatkan oleh Paulus kepada Timotius pada abad pertama. Sekarang abad ke-21. Oh, betapa lebih mengerikannya zaman sekarang. Betapa jahatnya manusia dengan segala kecanggihan pengetahuan dalam kejahatan. Dan orang merasa kagum dengan kejahatan ini, karena kejahatan ini jauh lebih hebat, lebih cerdas daripada ilmu pengetahuan. Inilah yang terjadi. Tidak mempedulikan agama. Ya. Dan seterusnya tadi itu. Dan bukan hanya itu, saudara. Tanda yang berikut adalah krisis ekonomi. Bukan hanya oleh karena social distancing, bukan hanya oleh karena keadaan banyak orang tidak bisa bekerja, tapi memang sebelum itu pun sudah terjadi krisis keuangan dan ekonomi di berbagai tempat, bahkan secara global. Sekarang, hai kamu orang-orang kaya, kata Yakobus, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Ya, inilah krisis-krisis yang terjadi, ya. 2 hari lalu saya dengar di televisi bagaimana perusahaan Pizza Hut mengalami kerugian yang sangat-sangat besar. Ya, khususnya yang di Indonesia ini. Mereka membuat promosi-promosi, bahkan menjual produknya di pinggir-pinggir jalan. Tetapi juga kerugian tidak bisa dihentikan. Sekarang banyak orang-orang kaya yang gulung tikar. Kekayaan mereka banyak yang jadi minus. Tetapi memang pada saat yang sama, ada juga perusahaan-perusahaan yang selama ini, misalnya perusahaan yang memiliki Zoom ini, ya. Mereka memang bisa memiliki kekayaan sampai 100 atau beratus-ratus kali lipat. Tetapi banyak perusahaan lain yang sudah gulung tikar, PHK karyawannya oleh karena berbagai masalah ekonomi dunia karena bencana ini. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar
karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup berfoya-foya di bumi, kamu telah memuaskan hatimu, sama seperti hari penyembelihan. Jadi sementara banyak orang yang menderita, tidak dapat makan, tidak dapat bertahan hidup, tetapi banyak juga orang yang makin kaya, seperti nyanyian Roma Irama pada waktu zaman dulu, waktu saya masih anak. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Negara bukan milik perorangan. Ya, nyanyian itu pernah dilarang dinyanyikan karena dianggap mengkritik pemerintah. Tetapi sebenarnya ini bukan hanya terjadi di satu tempat. Ini terjadi di berbagai belahan dunia. Negara-negara dengan penduduk yang kaya raya membeli tasnya aja dibeli ke Paris misalnya sekian ratus juta. Sepatunya, satu pasang sepatu sekian ratus juta. Tetapi pada yang sama, orang-orang tidak punya tempat tinggal. Hanya makan nasi bungkus 10.000 pun tidak ada uangnya. Memang inilah yang terjadi di dunia dengan berbagai masalah, termasuk masalah krisis ekonomi. Apalagi yang menjadi tanda yang berikut tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nubuatan akhir zaman disingkapkan. Daniel 12 ayat 4, tapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada hari zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi kitab Daniel itu, sekalipun kitab Daniel telah ditulis untuk keperluan umat Tuhan pada zamannya, tetapi tidak semua isi kitab Daniel itu untuk umat Tuhan pada zamannya. Ada juga untuk umat Tuhan pada akhir zaman. Dan nubuatan tentang akhir zaman itu telah dimeteraikan. Tuhan menyuruh kepada Daniel untuk memeteraikan bagian dari akhir zaman itu. Karena itu dikhususkan buat umat-umat Tuhan menjelang parusia, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi karena sudah tiba akhir zaman, maka Tuhan pun memberikan kemampuan, yaitu hikmat kepada umat-umat Tuhan. Sehingga banyak yang menyelidiki kitab Daniel, khususnya bagian nubuatan akhir zaman. Dan pengetahuan bertambah. Dan akhirnya orang pun, umat-umat Tuhan pun akhirnya mengerti tentang nubuatan akhir zaman yang menyangkut Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, kemudian Daniel 11, dan Daniel 12. Dan ini telah terjadi. Banyak buku yang telah ditulis, banyak khotbah yang telah dikhotbahkan tentang nubuatan Nabi Daniel. Dan ini salah satu membuktikan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena nubuatan akhir zaman dari kitab Daniel telah disingkapkan oleh Tuhan. Bukan oleh karena kepintaran para pembelajar atau scholar, tetapi karena memang Tuhan merencanakan agar kitab Daniel ini akan disingkapkan pada hari zaman. Karena Tuhan akan segera datang. Menyusul nubuatan-nubuatan yang disingkapkan, tanda ke-9 ialah Injil diberitakan ke seluruh dunia. Matius 24 ayat 14 dikatakan di sini, dan Injil kerajaan ini, maksudnya Injil kerajaan Kristus, akan diberitakan di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di seluruh dunia pada zaman Yesus. Pada zaman Yesus belum ada negara Amerika Serikat. Belum ada diberitakan mengenai Indonesia atau Australia. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, maksudnya secara global, secara keseluruhan. Tujuannya apa? Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan kalau ini diberitakan, barulah tiba kesudahannya. Kesudahannya apa? Kesudahan dari kerajaan-kerajaan dunia yang terdapat pada pelajaran kemarin malam, yaitu 10 jari-jari ujung kaki itu. Kerajaan-kerajaan itu akan diakhiri dan akan digantikan dengan kerajaan batu. Itulah kerajaan Sang Mesias, kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan itu akan terjadi bila Injil, kabar baik tentang keselamatan itu diberitakan di seluruh dunia. Dan apabila itu sudah selesai diberitakan, maka akan tiba kepada kesudahannya. Artinya Tuhan pun akan segera datang. Dari hasil penelitian di media dikatakan
bahwa pemberitaan Injil telah meluas ke berbagai tempat di seluruh dunia. Walaupun di negara-negara maju seperti Eropa, jumlah orang Kristen makin menurun, tetapi secara keseluruhan masih orang Kristen lebih banyak di seluruh dunia. Walaupun tentunya Kristen KTP dan tidak menghidupkan kebenaran Alkitab secara murni dan konsekuen. Ya. Ada 232 negara yang sudah dimasuki oleh agama Kristen, ya, di mana jumlah ini sebenarnya hanya tinggal 9 negara lagi yang belum ada orang Kristennya. Ada 241 negara menurut PBB, 232 sudah ada Kristen, dan tinggal 9 negara lagi belum. Dengan kata lain, sebenarnya tidak lama lagi Roh Tuhan akan menggunakan umatnya, termasuk saudara dan saya, untuk memberitakan Injil kebenaran ini, Injil kerjaan ini, di tempat kita masing-masing. Bahkan dengan adanya teknologi informasi, teknologi komunikasi informasi, real time, apa yang terjadi sekarang di satu tempat sudah bisa tersebar di seluruh dunia, dan ini akan menolong pengabaran Injil. Sebagaimana pada zaman Yesus, lingua franca adalah bahasa Yunani, budaya Yunani yang sudah menyebar luas ke seluruh dunia, mempercepat berita tentang adanya Yesus Kristus di daerah Palestina, dan bagaimana dia mengajar, bagaimana dia hidup, bagaimana dia ditangkap, bagaimana dia akhirnya dibunuh, dan dia bangkit dan naik surga. Itu cepat tersebar. Oleh karena jalan-jalan sudah bagus, oleh karena dunia dipersatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa lingua franca, bahasa Yunani. Sekarang ini, mulai dari anak-anak TK sudah belajar bahasa Inggris. Dan sudah hampir semua penduduk dunia yang berpendidikan tahu bahasa Inggris. Satu kali kami pergi ke Filipina, kami pergi ke kampung-kampung untuk mencari kelapa muda. Orang-orang kampung di sana pun semua tahu bahasa Inggris. Ya, luar biasa ya. Bahkan di negara-negara lain, bahasa Inggris ini wajib, walaupun masing-masing negara itu punya bahasa nasionalnya. Jadi memang pengabaran Injil ini dalam situasi sekarang, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, ini semua akan mempercepat pemberitaan Injil. Dan Yohanes di dalam kitab Wahyu berkata sebagai berikut, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Aku melihat malaikat terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal. Malaikat ini bukanlah malaikat harafiah, walaupun memang malaikat itu membantu ya pengabaran Injil melalui umat Tuhan yang disebut dengan malaikat. Tuliskanlah kepada malaikat di jemaat Efesus, di jemaat Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan malaikat Laodikia. Inilah para malaikat. Dan malaikat itu adalah umat Tuhan, hamba Tuhan yang mengabarkan pekabaran Injil di seluruh dunia. Dan di dalam penglihatan ini, Yohanes melihat terbang di tengah-tengah langit, yang artinya dengan kecepatan. Dan sekarang ini, kecepatan pengabaran berita ini sudah memang memenuhi kecepatan real time secara global. Tetapi memang bukan hanya Injil yang kekal yang diberitakan secara real time. Injil palsu pun juga menyelusup real time. Bagaimana teknologi informasi komunikasi ini juga digunakan oleh kuasa kegelapan untuk membatalkan, untuk merusak kabar Injil. Jadi kita memang benar-benar harus dengan sungguh-sungguh mempergunakan kesempatan ini. Siapa lebih cepat untuk menyampaikan kabar Injil ini agar lebih banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Dan yang ke-10, ada tanda yang terakhir. Sesudah berita Injil diberitakan, diselesaikan, maka ini akan terjadi lagi, yaitu kuasa global. Kuasa global agama, politik, dan ekonomi dunia akan mengimbangi pengabaran Injil yang kekal itu. Apa itu? Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya.
atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi sebagaimana pekabaran 3 malaikat dikumandangkan dengan sangat cepat mempergunakan teknologi informasi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, maka kuasa kegelapan juga ya dari 3 kesatuan, yaitu binatang yang di dalam Wahyu 12, naga, ular tua yang warna merah padam berkepala 7 bertanduk 10, binatang yang keluar dari dalam laut berkepala 7 bertanduk 10, yang mulutnya seperti singa dan badannya seperti macan tutul dan kakinya seperti beruang, dan binatang yang keluar dari dalam bumi bertanduk 2 seperti anak domba tetapi berbicara seperti naga. Ini ditunggangi oleh seorang perempuan yang mengenakan baju warna merah ungu dan di tangan kanannya ada piala yang berisi segala anggur hawa nafsu caul kekejiannya, dan di dahinya tertulis Babel besar, ibu dari segala pelacur, dan dia menduduki binatang berkepala 7 bertanduk 10. Inilah menjadi saingan atau menjadi counter terhadap pekabaran 3 malaikat, dan mereka bukan hanya menggunakan tanda-tanda yang dahsyat, tetapi juga mengadakan paksaan. Yang tidak menerima tandanya pada dahi atau tangan kanannya tidak boleh membeli dan menjual. Boikot ekonomi, yang artinya mati, tidak bisa lagi mengadakan transaksi pembelian. Saudara-saudara, ini sekarang sedang berada di depan kita. Pekabaran Injil sedang diberitakan dengan sangat cepat. Tetapi pada yang sama, pekabaran kuasa kegelapan juga sedang berjalan dengan sangat cepat melalui segala sarana dan komunikasi, 3 serangkai tandingan dari 3 malaikat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, pada malam hari ini, kepada kita semua, marilah kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk memegang teguh iman percaya kita, bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Sebagaimana tanda-tanda gejala-gejala penyakit COVID bisa dideteksi pada orang per orang, demikian juga tanda-tanda ini sudah kita lihat di dalam pengalaman kita pada abad ke-21 ini. Marilah kita dengan sungguh-sungguh jangan lagi tertidur, jangan lagi bermalas-malas, jangan lagi mempunyai sikap acuh tak acuh. Biarlah kita bangun, biarlah kita bangkit melihat tanda-tanda zaman ini, supaya kita benar-benar dibangunkan, karena kedatangan Tuhan kita sudah makin dekat, jauh lebih dekat daripada kita sejak menerima iman percaya kita. Pelajaran dari pohon ara, kata Yesus. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ini pohon ara ada di Israel sana, di Palestina sana. Di tempat kita tidak ada pohon ara. Tetapi Yesus berkata, kalau rantingnya melembut dan mulai bertunas, berarti itu musim panas sudah dekat. Nah, Yesus membuat paralel atau persamaan, mempergunakan ini sebagai objek lesson. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini maksudnya di mana? Yang ada di Matius 24, yang ada juga di Tesalonika, yang ada juga di kitab Wahyu. Jikalau kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat dan sudah di ambang pintu. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita bisa membaca tanda-tanda zaman, bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Marilah kita hidup dengan penuh kesadaran, berjaga-jaga dan berdoa, supaya kita tidak menjadi lalai, supaya kita jangan kedapatan seperti kedatangan pencuri kaget, tetapi kita menantikannya dengan penuh sukacita, karena dialah yang kita nantikan. Inilah Raja yang kita nantikan. Inilah Tuhan yang kita nantikan, sebab Dia akan datang menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memperhatikan tanda-tanda ini. Biarlah kita lebih rajin menyampaikan Injil, dan pada yang sama jangan kita menerima tanda binatang, supaya kita benar-benar aman pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabdamu pada malam hari ini. Kami sudah melihat tanda-tanda ini
Semua sudah tergenapi. Dan yang terakhir ialah pemberitaan Injil kerajaan ini. Dan juga pada yang sama, pekabaran counterfeit atau lawan dari pekabaran 3 malaikat ini juga Tuhan sedang akan tergenapi di depan kami. Karena itu Bapak, tolonglah kami. Supaya kami bisa dengan cakap membaca tanda-tanda zaman. Dan kami pun mempersiapkan diri kami. Supaya tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Putramu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Manulang untuk pelajarannya. Dan terima kasih untuk kesediaan kita semua. Mari kita ajak keluarga kita. Besok topik kita adalah tentang penghakiman, ya. Kalau Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mengapa harus perlu ada penghakiman? Ya. Di luar sana ada banyak gereja yang mengatakan tidak ada penghakiman, semua akan selamat. Dasarnya adalah Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya, Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi siapa dalam Kristus, ya. Tapi besok malam kita akan belajar tentang penghakiman. Baik, demikianlah rangkaian acara kita. Tuhan memberkati kita di sepanjang malam istirahat. Sampai jumpa besok. Shalom, Tuhan memberkati.